Kita lanjutkan. Cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan tentang kronologis. Adalah cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Bagaimana cara berpikir kronologis dalam sejarah? Untuk lebih jelasnya, kita contohkan adalah adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa ini tidak semerta-merta begitu saja, tetapi ada latar belakangnya. Apa itu? Ya, di latar belakangi adalah terjadinya pemboman yang dilakukan oleh sekutu terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Dari dua pemboman terhadap dua kota tadi, ini menyebabkan Kaisaran Jepang, Kaisar Hirohito waktu itu menyerah kalah. Jepang menyerah kalah terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Penyerahan Jepang terhadap sekutu ini menimbulkan perubahan terhadap masyarakat Indonesia. Pada saat itu ada dua golongan, yaitu golongan muda dan golongan tua. Golongan muda setelah mengetahui bahwa Jepang sudah kalah, mereka ingin Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Salah satu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Sedangkan kelompok tua setelah tahu Jepang kalah, mereka tidak mau begitu saja secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Sebab menurut mereka, proklamasi kemerdekaan harus dilakukan dengan dimusyawarahkan dengan kelompok anggota PPKI. Terjadilah ketegangan antara kelompok muda dengan kelompok tua, dengan puncaknya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana kelompok muda menculik Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana mereka mendesak agar Soekarno-Hatta secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Soekarno-Hatta menolak. Terjadilah ketegangan. Beruntung ketegangan ini bisa diakhiri dengan datangnya Ahmad Subarto. Perselisihan dapat diakhiri dengan kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilakukan di Jakarta. Setelah kelompok tua sampai di Jakarta, dilakukanlah perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda, dan berhasil. Teks ini ditandatangani oleh Soekarno-Hatta, dan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, tepatnya di depan rumah Soekarno, pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah peristiwa bersejarah, yaitu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu Indonesia bisa terlepas dari belenggu penjajahan. Inilah contoh dari cara berpikir kronologis tentang proklamasi kemerdekaan. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.